Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semua. Nah, sebelum kita memulai kegiatan in-house training ini, boleh saya mulai dengan ice breaking dulu Ibu-Ibu? Ya, boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya. Ice breaking-nya ini instruksinya ikuti apa yang saya katakan ya, Bu. Sudah pernah sebelumnya, Bu? Belum, Bu, belum. Ya, instruksinya ikuti apa yang saya katakan. Sudah bisa dimulai, Bu? Oke, sudah boleh. Sudah. Kita mulai ya, Bu, ice breaking-nya. Ikuti apa yang saya katakan. Ayam, 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 itik, itik, itik. Ayam, 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 itik, itik, itik. Ayam itik, ayam itik, ayam itik. Ayam itik, ayam itik, ayam itik. Ada berapa ayamnya, Bu? Ada berapa ayamnya, Bu? Oke, yang konsentrasi Puan Bu Rahma. Yang konsentrasi Puan Bu Rahma. Jadi instruksinya ikuti apa yang saya katakan. Jadi jangan dihitung ya, Bu. Ini cuman untuk supaya nggak kaku aja dan supaya nggak terlalu penat. Oke, dan kita langsung saja ya, Bu, kita mulai materinya. Dan saya bagikan materi dulu, Bu. Sudah kelihatan, Ibu? Sudah. Di layarnya? Nah, oke. Di sini pada sesi ini saya bertugas sebagai fasilitator in-house training Sekolah Penggerak ya, Bu. Nah, perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya Nur Putri Utami. Saya dari SMP IT Al-Jawahir dari Provinsi Sumatera Utara, Bu. Oke, di sini saya akan menjelaskan topiknya alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu alur tujuan pembelajaran itu apa? Ada yang tahu Ibu-Ibu? Sudah pernah dengar, Bu, tapi belum tahu spesifiknya. Udah, Bu. Kegiatan yang kita lakukan saat dalam pembelajaran. Iya, benar. Alur tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan kegiatan kita dalam pembelajaran ya, Ibu. Nah, sini. Nah, pada tujuan pelatihan fasilitator in-house training ini, kita tujuannya untuk memahami prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP untuk mendampingi guru dalam penyusunan dan pengembangan ATP. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, apa yang Ibu persiapkan sebelum mengajar? Nah, bisa kita sharing Ibu-Ibu apa yang Ibu persiapkan sebelum mengajar? Bahan ajar, Bu. Bahan ajar. Nah, terus, Bu? Paling penting mental, Bu. Mental sebelum mengajar. Mental bahan ajar, RPP. Oke, benar ya. Ya, itu semua benar ya, Bu. Harus ada mental, harus punya panduan kita mengajar yaitu RPP. Nah, kita pahami dulu nih, Bu, capaian pembelajaran atau CP. Tadi capaian pembelajaran ini juga sudah kita ketahui. Itu adalah kompetensi yang disusun untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini disusun oleh pemerintah. Sebelum kita memahami alur tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui CP dulu, Bu. Nah, CP ini tadi kan sudah disusun oleh pemerintah. Baru alur tujuan pembelajaran ini, nah ini dikembangkan oleh gurunya. Sudah alur tujuan pembelajaran sudah kita buat, baru nanti kita buat ke modul
ajar. Nah, sebelum kita ke alur tujuan pembelajaran, Bu. Sini tadi sudah tahu kita capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Nah, capaian pembelajaran juga terdiri dari 6 fase, dari fase A sampai fase F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, dan SMA. Nah, fase-fase tersebut itu ada fase A, kelas 1 sampai kelas 2, fase B, kelas 3 sampai kelas 4, fase C, kelas 5 sampai kelas 6, fase D, kelas 7 sampai 9, fase E, kelas 10, fase F, kelas 11 sampai 12. Nah, kemudian kita masuk ke konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Nah, kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ya, Bu. Nah, ada konsep alur tujuan pembelajaran. Di alur tujuan pembelajaran, di situ harus memenuhi 3 komponen. Ada kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Konten itu adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada gambar ada gambar alur tujuan pembelajaran mulai dari tujuan pembelajaran 1.1 sampai tujuan pembelajaran 2.3. Nah, pada gambar ini saya memahaminya seperti anak tangga. Nah, tujuan pembelajaran 1.1 ini adalah anak tangga pertama, kemudian anak tangga kedua sampai di sini adalah fase A berakhir di kelas 2. Artinya tujuan pembelajaran yang bertahap itu seperti anak tangga untuk mencapai tujuan yang paling atas. Jadi kita menyusun alur tujuan pembelajaran itu kan sesuai capaian pembelajaran. Berarti kita membuatnya mulai dari tujuan pembelajaran paling sederhana sampai tujuan pembelajarannya itu lebih rumit hingga mencapai pembelajaran yang kita harapkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Dari gambar konsep alur tujuan pembelajaran ini? Paham, Bu, udah paham. Jadi berarti di fase-fase tersebut tujuannya itu sampai dari tingkatan yang termudah sampai yang tersulit ya, seperti itu maksudnya tadi ya? Iya, Bu Amalia. Kita membuat tujuan pembelajarannya itu mulai dari tujuan yang paling mudah, misalkan dari memahami, sampai tujuan pembelajarannya itu lebih kompleks, lebih bertingkat gitu, sampai ke tujuan pembelajaran yang mengandung HOTS-nya gitu, lebih berpikir tingkat tingginya. Jadi lebih bertahap, tapi jangan dipaksakan juga peserta didik untuk memenuhi tujuan pembelajaran itu. Kalau misalkan peserta didiknya tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan di tujuan pembelajaran itu. Bisa saya lanjut ya, Bu? Nah, di sini ada kita menyusun konsep tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Di situ tadi ada aspek kompetensi, konten, dan variasi. Ini contohnya ada menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, pada tulisan yang berwarna kuning, itu menjelaskan tentang kompetensi atau kata kerja yang menunjuk pada keterampilan atau aksi.
menjelaskan dan merancangkan, menceritakan, menyelesaikan itu adalah kata kerjanya. Hukum Newton, kemudian ada konservasi energi, itu adalah materinya. Kemudian ada menggunakan kata-kata sendiri atau solusi, itu adalah variasinya. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini, pertama kita membuat kata kerjanya terlebih dahulu, memasukkan materinya, kemudian menggunakan keterampilan yang akan digunakan peserta didik, bisa dengan kata-katanya sendiri, bisa dengan mandiri, bisa dengan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang konsep tujuan pembelajaran bisa dipahami, Ibu-ibu? Oke. Nah, di sini ada, ya kita lanjut ya, Bu. Di sini ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kelihatan nggak, Bu, gambarnya? Kelihatan, Bu. Nah, ada 7 prinsip, Bu. Pertama, gambar ini itu dia saling berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Saling berputar ya, Bu. Dia dari nggak pernah berhenti dan terus-menerus berputar. Jadi saling berkesinambungan. Dimulai dari sederhana dan informatif. Jadi penyusunan alur tujuan pembelajaran harus sederhana dan informatif. Kemudian esensial dan konseptual dengan peserta didik kita. Berkesinambungan. Maksud berkesinambungan itu adalah materinya, alur tujuan pembelajaran itu mulai dari tujuan pembelajaran pertama sampai seterusnya itu saling berkesinambungan, saling berkaitan. Kemudian ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikapnya. Kemudian ada merdeka belajar. Jadi dalam alur tujuan pembelajaran itu harus memuat merdeka belajar peserta didik ya, Bu. Kemudian ada operasional dan aplikatif, dan adaptif dan fleksibel. Nah, di sini ini adalah penting yang kita harus pahami, Bu, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, kita harus analisis CP kita terlebih dahulu. Di fase apa CP kita itu? Misalkan di sini saya mengambil capaian pembelajarannya seni rupa, Bu. Nah, misalkan saya bagikan terlebih dahulu ya, Bu, capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran seni rupa. Di sini CP yang saya ambil adalah CP seni rupa. Nah, fase yang saya ambil, karena kita mengajar pada tingkat satuan pendidikan SMP, jenjang SMP, maka saya mengambil fasenya fase D. Nah, ini Bu, di fase D. Seperti ini ya, Bu, capaian pembelajaran pada seni rupa di fase D. Bisa Ibu-ibu baca pada layar. Kembali lagi dengan materi kita ya, Bu. Nah, di materi ini kita sudah menganalisis CP yang mau kita ambil dan yang memuat materi apa yang mau kita ambil. Kemudian yang kedua, kita identifikasi kompetensi-kompetensi yang ada di akhir fase yang kita ambil. Kemudian yang ketiga, kita melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen yang memuat profil pelajar Pancasila sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase kita. Di sini ada profil pelajar Pancasila ya, Bu, ada 6 dimensi. Nah, yang keempat, prosedurnya adalah mengidentifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase,
rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, yang keenam, tentukan lingkup materi atau materi utama. Dan yang ketujuh, rumuskan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Nah, bisa kita lihat pada contoh yang sudah saya buat, contoh penyusunan ATP. Sama-sama kita pahami ya Ibu-Ibu. Nah, di sini saya mengambil contohnya capaian pembelajaran di seni rupa, fasenya fase D, elemen yang saya ambil satu elemen yaitu elemennya mengalami. Dalam capaian pembelajaran seni rupa, di akhir fase D, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagaimana ekspresi kreatif secara rinci, ditandai penguasaan ruang, proporsi, dan gestur dalam bekerja mandiri atau berkelompok. Diharapkan pada akhir fase ini, proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta didik. Selain itu, peserta didik juga dapat menyampaikan pesan lisan atau tertulis tentang karya seni rupa berdasarkan pada pengamatannya terhadap karya seni rupa tersebut. Nah, di sini capaian pembelajarannya adalah seni rupa di fase D ya, Bu. Nah, tadi kan yang pertama kita sudah analisis CP-nya. Yang kedua, kita identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase yang kita ambil. Nah, di sini saya mengambilnya pada sub elemen mengalami. Jadi kompetensi-kompetensi yang ada adalah yang pertama, mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman. Yang kedua, kompetensi peserta didik yang harus ada adalah penguasaan. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini saya rumuskan berdasarkan tujuan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan kita selama pembelajaran. Kira-kira dalam pembelajaran itu kita mengambil profil pelajar Pancasila yang mana? Nah, pada tujuan pembelajaran yang saya susun, contohnya ini, saya mengambil profil pelajar Pancasilanya itu adalah berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kenapa saya mengambil berkebinekaan global? Karena di sini saya mengaitkan tujuan pembelajaran itu dengan budaya setempat. Budaya setempat itu bisa seperti daerah di mana peserta didik itu belajar, misalkan di satuan pendidikan saya di Sumatera Utara, berarti berkebinekaan globalnya saya mengaitkan dengan misalkan sini flora dan fauna dan benda alam yang ada di Sumatera Utara ya Bu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, rumusan tujuan pembelajarannya ini di sini saya buat ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna gambar flora, fauna, dan benda alam secara mandiri. Jadi, tadi kan kita sudah memahami konsep tujuan pembelajaran harus mengandung 3 aspek kan. Yang pertama ada kompetensi, konten, dan variasi. Pada 7.1, kompetensi yang saya ambil itu adalah memahami. Kemudian kontennya adalah makna gambar flora, fauna, dan benda alam. Variasinya adalah secara mandiri. Nah, pada 7.2, kompetensinya adalah mengidentifikasi. Sama seperti yang tadi, kontennya adalah gambar flora, fauna, benda alam, dan variasinya secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran itu kan tadi saya sudah katakan seperti anak tangga, berarti dimulai dari yang paling mudah sampai yang lebih rumit. Jadi di sini saya mengambil
Yang pertama itu anak bisa memahami, kemudian mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, mereka bisa menjelaskan, kemudian menghubungkan konsep yang mereka sudah dapat dengan prosedur cara menggambar flora, fauna, benda alam. Nah, di sini ada lingkup materi. Tadi yang keenam tadi ada tentang lingkup materi ada atau materi utama. Di sini lingkup materinya adalah gambar flora, fauna, dan benda alam. Kemudian ada alat, bahan, prosedur menggambar flora, fauna, dan benda alam. Nah, jumlah jam pelajaran ini saya ambil dari tujuan pembelajarannya, Bu. Karena di sini saya ada 4 tujuannya. Kemudian dalam tingkat SMP, satu mata pelajaran itu ada 3 JP. Jadi 4 kali 3 saya ambil jadi 12 jam pelajaran dikali 45 menit. Mungkin sampai di sini, Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Dengan contoh penyusunan ATP, ini adalah salah satu contoh penyusunan ATP yang sudah saya buat ya, Bu. Ibu bisa mengembangkan penyusunan ATP Ibu sesuai dengan capaian pembelajaran yang Ibu pilih, kemudian elemen dan fasenya ya, Bu. Ada yang ingin bertanya, Bu, sampai di sini? Saya rasa cukup, Bu. Ada, Bu. Paham. Oh, kalau sudah, bisa kita lanjut dengan materi yang berikutnya ya, Bu. Saya tutup dulu layarnya, Bu. Oke, sampai di sini Ibu-ibu semua ada yang ingin membagi pengalaman atau sharing tentang penyusunan ATP? Mungkin Ibu Sri ada yang ingin menambahkan tentang penyusunan ATP? Kalau menurut saya tadi dari tampilan yang Ibu kami tampilkan tadi sudah cocok sekali, Bu, pas sama seperti yang pernah saya lakukan. Itu aja mungkin, Bu. Bu. Dari Bu Rahma, Bu Amalia, Bu Eliza, ada yang mau menambahkan atau berbagi pengalaman? Boleh, Bu, saya mau tanya yang Bu Amalia. Yang di slide ya, kompetensi ya. Coba bisa nggak dibuka lagi, Bu? Saya mau kompetensi ya, Bu? Ya. Yang di penyusunan ATP itu. Ini ya, Bu? Nah, itu ya, yang kompetensi itu mengamati mengenai itu Ibu dapatnya dari mana? Maksudnya itu kayak mana ya cara kita itu? Apa sesuai sama kurikulum dulu seperti itu? Nah, saya juga kurang tahu tuh. Bagaimana, Bu? Pada kompetensi ini kan kita disuruh mengidentifikasi kompetensi di akhir fase D sesuai dengan elemen. Jadi saya mengambilnya pada capaian pembelajaran di elemen mengalami, Bu. Ini sama isinya. Bentar ya, Bu, saya ambil dulu. Nah, ini, Bu. Di fase D, kompetensinya saya ambil elemen mengalami. Nah, kompetensi ini yang diharapkan peserta didik itu, kita pilih aja satu elemen kan, Bu. Nah, di sini mereka dapat mampu mengamati, mengenal, merekam, menuangkan pengalaman dan pengalamannya terhadap lingkungan, perasaan, empati secara visual dengan menggunakan proporsi, gestur, dan ruang. Jadi saya ambilnya dari kolom di elemennya itu, Bu. Oke. Bu, makasih, Bu, saya udah paham. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada tanggapan yang mengenai kompetensi ini, Bu? Ya, silakan, Bu. Ya, kita tanya. Berarti ini yang capaian fase D ini, yang elemen-elemennya ini memang udah dibuat dari pemerintah ya, Bu ya? Ya, Bu, capaian pembelajaran sudah ditetapkan pemerintah. Oh gitu. Jadi ini kita tinggal kita pilih-pilih aja, nanti baru kita tuangkan ke rencana tujuan pembelajaran kita yang Ibu buat tadi ya? Ya,
kita ambil capaian pembelajarannya sesuai fasenya. Terus kita pilih, ini kan banyak Bu, kompetensi elemennya ada 5. Jadi kita pilih satu aja untuk dapat menuangkannya ke dalam tujuan pembelajaran. Gitu Bu. Oh, iya. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi ya Bu yang ingin sharing gitu Bu tentang alur tujuan pembelajaran ini biar kita sama-sama belajar. Kalau tidak ada, biar saya akhiri ya Bu materi ini. Bisa kita lanjutkan materi berikutnya. Ya Bu? Ya Bu. Baik Bu. Nah, saya akhiri pembelajaran kita tentang alur tujuan pembelajaran ini. Semoga kita semua dapat menyusun alur tujuan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, sesuai dengan karakteristik peserta didik kita di sekolah, dan tetap semangat dalam belajar, dalam menambah ilmu kita untuk dapat diaplikasikan di sekolah kita ya Ibu-Ibu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.